Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dievakuasi untuk mendapatkan tempat aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung melakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu. Terus pas petir kayak brodar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, kepalanya kena ketiban asbes. Saat ini anak Ibu dirawat atau Di rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia ini harus dievakuasi warga di Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban terluka usai terkena serpihan material akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah laundry di lantai dasar rumah susun Boeing 4A, Kebon Kosong. Seorang pegawai laundry juga terluka akibat ledakan. Kejadian ini bermula saat korban tengah mengerjakan aktivitas mencuci dan menggosok di dalam laundry. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat dan memporak-porandakan kios beserta 2 rumah warga lainnya di sisi kanan dan atas. Warga yang rumahnya hancur terkena ledakan mengaku panik ketika mendengar suara ledakan hebat. Wah, keras lagi orang kayak bom gimana? Kayak bom. Itu tempat apa sih, Mbak? Laundry. Sudah lama laundry? 2 tahun. Saat kejadian ada berapa karyawan atau pemilik di dalam? Ya, 1 orang. Itu luka? Pingsan dia, udah dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Kemayoran, ledakan diduga berasal dari tabung setrika uap yang sedang digunakan. Nah, sementara sekarang untuk korban masih dirawat di rumah sakit Mitra Kemayoran. Lanjut untuk pemiliknya sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Kemayoran. Pak, ada unsur kelalaian atau apa gitu dari kesimpulan? Untuk sementara masih diselidiki dulu. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik laundry. Namun polisi belum bisa menyimpulkan unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya ledakan. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang aparatur sipil negara di Rembang, Jawa Tengah ditemukan tewas di tepi sungai yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini meninggal akibat luka di leher. Diduga korban melukai lehernya sendiri dengan senjata tajam. Korban pertama kali ditemukan kedua orang tuanya. Orang tua korban curiga melihat bercak darah di dapur, kemudian mencarinya keluar rumah. Diduga korban melakukan aksi nekat ini akibat depresi karena lamaran terhadap kekasihnya ditolak orang tua kekasih. Orang tua korban datang di dapur, ternyata ada bercak darah di sana. Kemudian karena kebiasaan daripada korban di sungai ya dekat rumahnya itu, kemudian orang tua korban hadir di situ, mendatangi di situ dan terlihat korban sudah tergeletak di dekat sungai itu.
Jika Anda mengalami depresi, segeralah meminta pertolongan orang terdekat dan tenaga profesional. Mengakhiri hidup bukanlah solusi dari setiap permasalahan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Rekaman CCTV perampokan toko kosmetik di Dusun Binangun, Wonosobo, Jawa Tengah viral di media sosial. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Korban yang terus berteriak meminta tolong membuat pelaku panik. Pelaku pun kabur dengan hanya membawa uang Rp200.000 milik korban. Pelaku berhasil ditangkap di rumah calon istrinya di Kabupaten Banjarnegara. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku terpaksa merampok untuk biaya persiapan pernikahan dengan calon istrinya. Korban ini perempuan, ibu-ibu, dan yang menjadi sasarannya adalah uang yang ada di laci kasir kios tersebut, tapi kosong. Akhirnya yang menjadi sasaran adalah perhiasan ataupun emas yang nempel ada di badan korban. Tak hanya kali ini, ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan aksi perampokan di wilayah Wonosobo. Total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP menyisir 9 lokasi sejumlah kos-kosan, penginapan, dan tempat hiburan malam yang berada di kawasan Padang Selatan, Kota Padang. Satu persatu kamar indekos dan penginapan yang dicurigai sering membawa pasangan di luar nikah digeledah petugas. Alhasil, 26 remaja yang terdiri dari 9 perempuan dan 17 laki-laki terjaring razia. Semuanya mau laki-laki perempuan bawa. Ada bar. Selain itu, petugas juga mengamankan belasan wanita penghibur dan 3 kardus minuman keras dari sejumlah tempat hiburan malam. Kepada seluruh pelaku usaha kembali untuk ikuti aturan perda yang ada di Kota Padang dan juga kepada pengunjung tetap ikuti norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga kepada budi yang kami temui di tempat objek wisata maupun tempat umum agar tidak lagi turun di atas jam dini hari. Razia ini digelar berdasarkan banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas maksiat yang kerap digelar di lokasi tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur Rp200 triliun ke 5 bank milik pemerintah. Guyuran itu sejumlah 55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI, 25 triliun di PTN, dan 10 triliun rupiah di BSI. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan terkirim. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Om Swastiastu. Berkenaan dengan usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang menteri keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi reshuffle Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani. Jokowi mengklaim Purbaya memiliki mahzat yang berbeda dengan Sri Mulyani. Jokowi yakin Purbaya akan mampu membuat pasar merespon positif dan saham akan kembali rebound. Presiden ke-7 juga meminta masyarakat memberikan waktu pada Purbaya Yudi Sadewa untuk bekerja. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Presiden Prabowo baru-baru ini mengganti jajaran menterinya. Meski sejumlah menteri baru telah dilantik, namun kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong. Presiden Prabowo Subianto pun buka suara atas sosok yang akan mengisi dua posisi di jajaran kabinetnya ini. Ya nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Saat ini posisi Syafri Samsudin menjabat sebagai AD Interim Menko Polhukam. Selama menjabat, Syafri tetap menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan RI. Sementara posisi Menpora masih kosong. Wamenpora sekaligus tokoh legenda bulu tangkis Taufik Hidayat sementara mewakili Kemenpora di sejumlah acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Di samping Jokowi. Ya nubruk dah. Aduh kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanun Pade. Jalannya boleh enggak boleh? Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies.
Terus mungkin dia birahi juga, dan di sini korbannya itu ART di sini. Karena mungkin dia tidak merasa mengganggu, cuman dia mungkin keadaan stres bisa saja. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Info nicing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekaman CCTV menunjukkan tersangka melarikan diri dari lokasi kejadian. Pelaku berjalan di atas atap kampus Universitas Utah Valley, lalu melompat, berlari kecil melewati halaman di samping jalan raya sebelum akhirnya masuk ke area hutan. Di lokasi pelarian tersangka, ditemukan sebuah senapan bolt action berkekuatan tinggi. Senjata itu kini tengah dianalisis FBI. Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah bukti forensik, termasuk jejak sepatu dan telapak tangan diduga milik pelaku. Pemerintah Amerika Serikat kini menggelar perburuan besar-besaran terhadap pelaku penembakan Charlie Kirk. Dalam laman resminya, FBI bahkan menawarkan imbalan hingga $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuh Kirk. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia memiliki indikasi mengenai motif penembakan Charlie Kirk. Gang violence. Great.
Charlie Kirk, politisi pendukung Trump berusia 31 tahun, ditembak mati pada hari Rabu saat berbicara di depan sekelompok mahasiswa di Universitas Utah Valley. Kirk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Gelombang protes yang berlangsung di Nepal terus memanas. Jumlah korban tewas dalam unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan dan kerusuhan ini bertambah menjadi 51 orang. Sementara itu lebih dari 1.300 orang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara kepolisian Nepal Binod Miri menyampaikan lebih dari 12.500 narapidana yang kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri masih buron hingga kini. Aksi unjuk rasa pun masih belum berhenti. Para pengunjuk rasa Gen Z bentrok di luar markas besar Angkatan Darat Nepal di Kathmandu pada hari Kamis waktu setempat. Mereka menuntut kejelasan tentang kepemimpinan sementara Nepal di tengah krisis politik yang semakin dalam. Banyak peserta meminta agar tokoh yang lebih muda seperti salah satu pemimpin protes Sagar Dagal diberi kesempatan untuk memimpin Nepal. Kebuntuan ini terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya keresahan masyarakat atas korupsi, pengangguran, dan ketidakefisienan pemerintah Nepal. Saat ini militer Nepal mengambil alih kendali atas Kathmandu pasca demo besar-besaran. Pembatasan aktivitas pasca demo pun diberlakukan, termasuk pemberlakuan jam malam dan melakukan diskusi dengan para pemimpin demonstran. Pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada hari Rabu saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan blokir semuanya. Lebih dari 200.000 orang yang didominasi kalangan Gen Z berkumpul di alun-alun Republik tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen Republik sembari bersorak dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran juga menyalakan suara asap meneriakan slogan-slogan anti-Macron sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi atau pemotongan anggaran publik. Kekacauan terjadi di jalan-jalan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan nasional Block Everything atau blokir semuanya dengan memblokir jalan raya dan membakar barikade hingga menyebabkan lalu lintas macet. Sedikitnya 95 orang demonstran ditangkap dalam aksi protes ini. Satu persatu gedung tinggi di Gaza dihancurkan tentara Zionis Israel. Militer Israel menyerang gedung pencakar langit Taiba 2 di kota Gaza pada hari Rabu dengan meluncurkan beberapa roket yang menghancurkan seluruh gedung menjadi puing-puing. Bangunan runtuh, sementara kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas kota. Sementara itu, warga setempat berlarian panik dan membawa korban luka untuk mendapat bantuan medis. Serangan didahului dengan perintah evakuasi yang memperingatkan penduduk untuk segera mengungsi. IDF mengklaim menyerang gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan mencatat bahwa serangan tersebut menyusul peringatan yang dikeluarkan kepada warga di beberapa blok perumahan, termasuk Menara Taiba 2 dan tenda-tenda pengungsian di dekatnya. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PK IWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga Sartimika Charles Y. Batlajeri mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar.
Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Timika, kemudian dari RSUD Timika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS tingkat kabupaten di Hotel Grand Surya Kota Baru. Rakor dihadiri jajanan Forkopimda, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Andes Murdianto, Wakil Ketua TPPKK Siti Hadijah, Kepala Perangkat Desa, Camat, serta perwakilan lintas sektor. Data SSGI 2024 menunjukkan angka stunting di Kota Baru naik dari 20,1% menjadi 23,2%. Lewat rakor ini, Pemkab Kota Baru berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan komitmen demi terwujudnya kabupaten bebas stunting untuk masa depan generasi sehat dan cerdas. Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menyambut hangat kedatangan juara dunia The Trick Shoot World Champion Florian Kohler di Pro Billiard Center di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan pebiliar berjuluk Venom ini bertujuan untuk berbagi ilmu dengan atlet dan pecinta biliar tanah air. Sang juara dunia langsung menunjukkan keahliannya dalam melakukan berbagai trik shoot spektakuler yang memukau. Pada kesempatan ini, Florian Kohler juga memuji fasilitas di Pro Billiard Center. Menurutnya, fasilitas kelas dunia seperti ini sangat penting untuk membangun atmosfer kompetisi yang lebih baik. Oh, I was very impressed today by the facility. It's like perfect condition actually, and I wish we had something like that in the USA actually. So very, very impressed. Kita mengundang juara dunia itu kan menunjukkan bahwa komitmen kita di biliar itu sangat tinggi. Ya, jadi bukannya mendatangkan juara dunia yang bertanding di kejuaraan-kejuaraan biasa, tapi ini kan trick shot ya. Jadi hal yang menarik untuk kita ketahui, dan bahkan tadi saya bicara dengan rekan-rekan apakah mungkin nanti di PON juga ada nomor untuk trick shot. PB Popsi akan terus menghadirkan sosok-sosok juara dunia biliar untuk memberikan inspirasi bagi atlet biliar tanah air, sehingga menjadi fondasi kuat bagi kemajuan olahraga biliar di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Laksana Tri Yulianti, iNews melaporkan. Koalisi Masyarakat Sipil telah menyampaikan sejumlah aspirasinya termasuk 17+8 tuntutan di depan pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Partai pimpinan Angela Tanu Sudibyo ini berkomitmen akan mengawal aspirasi masyarakat sehingga pemerintah dapat memberikan solusi yang efektif melalui intervensi kebijakan yang berpihak kepada tuntutan rakyat. Hal ini disampaikan jajaran pengurus Partai Perindo dalam doa bersama lintas agama untuk kemanusiaan dan transformasi bangsa di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Kami berpikir bahwa tuntutan masyarakat adalah aspirasi harus bawa. Karena 17 tuntutan ditambah 8 poin utama yang menjadi tuntutan kepada berbagai institusi itu penting direspon. Dan saya melihat bahwa di sini ada persoalan yang mendasar tentang ekonomi. Bagaimana peningkatan ekonomi itu bisa terjalin di semua level sehingga kedamaian bisa terjaga. Dan Partai Perindo mempertegas standing position kami untuk berada di posisi untuk membela masyarakat.
harapannya kita dapat menunjukkan atensi kepada masyarakat. Kita juga ingin menunjukkan standing point kepada masyarakat bahwa Partai Perindo ada untuk masyarakat. Mendukung aspirasi masyarakat, partai yang dikenal dengan Partai Kita ini juga telah menginstruksikan anggota legislatif di DPRD seluruh Indonesia, serta jajaran pengurus DPW dan DPD untuk aktif membuka ruang dialog dengan masyarakat. Untuk menampung aspirasi rakyat sebagai fondasi kerja politik partai. Tim Liputan iNews melaporkan.